Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum ransum ruminansia acara 3, yaitu formulasi ransum ruminansia. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar bagaimana tata cara formulasi ransum atau penyusunan ransum ternak ruminansia. Nah, ini merupakan tampilan dari template formulasi ransum. Teman-teman bisa download pada link yang sudah tersedia. Nah, saya mau jelaskan terkait template-nya. Dari template formulasi ransum ini terdiri dari 3 bagian, teman-teman. Bagian pertama adalah bagian database bahan pakan dan kandungan nutriennya. Nah, database ini merupakan database yang sudah teman-teman isi pada acara 2 kemarin. Kemudian di bagian kedua adalah bagian kebutuhan nutrien. Nah, ini teman-teman sudah pelajari pada acara 1. Nah, kemudian terkait ketentuan dari berat badan dan juga ADG, teman-teman bisa lihat pada file yang sudah di-share ya teman-teman. Nah, ini merupakan ketentuan penugasan acara 3 ya. Silahkan disesuaikan dengan new-nya masing-masing. Oke, baik. Kemudian di bagian ketiga adalah bagian formulasi ransum ya teman-teman. Oke, yang akan kita bahas pada video praktikum kali ini adalah bagian ketiga. Nah, di template formulasi ransum ini terdiri dari 4 langkah teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan 4 langkah. Langkahnya apa saja? Langkah pertama adalah silahkan teman-teman isi pada bagian proporsi ransum. Kemudian langkah kedua, teman-teman nanti formulasi ransum untuk pakan hijauan. Kemudian di bagian ketiga, teman-teman formulasi ransum untuk konsentrat. Dan kemudian di bagian terakhir atau bagian keempat, teman-teman nanti menentukan harga dari ransumnya itu sendiri. Nah, pada bagian ketiga atau bagian formulasi ransum, silahkan teman-teman nanti diisi identitasnya masing-masing. Kemudian untuk informasi ternak ini mengikuti dari ketentuan penugasan yang sudah diberikan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh formulasi ransum untuk sapi potong dengan berat badan 365 kg dan juga target ADG 0,82 kg per hari. Nah, langkah yang teman-teman harus lakukan, yang pertama adalah menentukan proporsi ransum. Nah, proporsi ransum ini dimaksudkan proporsi antara pakan hijauan dan juga pakan konsentrat. Nah, di sini saya memberikan contoh perbandingan antara hijauan dan juga konsentrat, yaitu 60% dibandingkan dengan 40%. Silahkan teman-teman bebas isi mau 50 banding 50 dan seterusnya, nggak masalah. Yang penting totalnya adalah 100%. Nah, langkah kedua, teman-teman akan formulasi ransum pakan hijauan. Nah, silahkan teman-teman pilih 3 bahan pakan sumber hijauan untuk formulasi ransumnya ya. Nah, 3 bahan pakan tersebut teman-teman ambil dari database bahan pakan. Silahkan teman-teman bebas mau pilih yang mana. Di sini saya akan mencontohkan penggunaan rumput gajah, rumput pangola dan juga lam toro sebagai sumber hijauan. Teman-teman silahkan di copy saja, bisa di blok, kemudian ketikkan sama dengan, kemudian di blok juga mana yang akan teman-teman copy. Kemudian teman-teman tekan Ctrl Shift Enter. Untuk bahan pakan lainnya sama ya teman-teman. Nah, setelah terisi 3 bahan pakan tersebut, nah teman-teman selanjutnya menentukan proporsi hijauan, proporsi dari ketiga bahan hijauan tadi. Nah, teman-teman ketikkan dulu nama bahan pakannya,
disama dengankan aja, kemudian di blok, kemudian jangan lupa Ctrl Shift Enter. Nah, kemudian untuk proporsinya silahkan teman-teman isi bebas ya. Yang penting total proporsi dari ketiga bahan tersebut adalah 100%. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu proporsi rumput gajah 60%, kemudian rumput pangoleh 30%, kemudian untuk lamtoronya 10%. Nah, perlu teman-teman ingat, dalam menentukan proporsi ini teman-teman harus memperhatikan batasannya juga. Jangan sampai proporsi dari masing-masing bahan pakan ini melebihi batasannya, seperti itu. Nah, setelah teman-teman mengisi proporsi, nah selanjutnya adalah kita akan menentukan kebutuhan nutrien dari ternak, seperti itu. Nah, di sini ada parameter. Parameter pertama adalah parameter kebutuhan. Dan ini merupakan kebutuhan dari ternaknya itu sendiri ya, yang teman-teman cari di bagian kedua atau sheet kebutuhan nutrien ini. Silahkan teman-teman copy saja, copy di blok sama dengan, kemudian tinggal di blok, kemudian Ctrl Shift Enter. Baik teman-teman, untuk nutrien dalam hijauan ini, jadi kita ingin mengetahui berapa sih kandungan nutrien dari pakan hijauan kita, seperti itu. Nah, untuk bagian sini nutrien dalam hijauan BK, nah ini merupakan persentase BK total ya teman-teman, berdasarkan persentase proporsi ransum tadi. Nah, proporsi hijauan tadi kan 60%. Nah, berarti kan 60% dari kebutuhan BK. Nah, silahkan teman-teman isi aja rumusnya. Nah, terus kemudian untuk nama hijauan silahkan teman-teman sesuaikan dengan pemilihan bahan pakan teman-teman. Tinggal di copy saja. Nah, untuk BK-nya teman-teman, BK dari masing-masing hijauan ini silahkan teman-teman isi berdasarkan persentase proporsi hijauan ini tadi yang teman-teman tentukan. Di blok saja, kemudian proporsi tadi 60, 30, 10 dibagi dengan 100, kemudian dibagi dengan total BK dalam hijauan. Kemudian tekan Ctrl Shift Enter. Oke, jadi ini merupakan BK dari masing-masing bahan pakan ya teman-teman. Oke, nah terus kemudian untuk mengetahui kandungan nutrien dari hijauan, caranya gimana teman-teman? Caranya adalah, nah untuk yang ME, nah di sini kan dimintanya satuannya adalah MCAL. Sedangkan informasi yang kita dapat dari database bahan pakan adalah MCAL per kilo. Nah, ini teman-teman tinggal kalikan saja total BK dari masing-masing bahan pakan. Teman-teman tinggal kalikan saja BK dari masing-masing hijauan, kemudian dikalikan dengan ME dari database bahan pakan, kemudian di enter saja. Kemudian untuk TDN, nah ini kan yang diminta kilo ya teman-teman, PK, CA, P itu juga kilo yang diminta, sedangkan data yang kita peroleh itu dalam bentuk persen. Nah, ini caranya gimana teman-teman? Nah, untuk mempermudah silahkan teman-teman blok saja, kemudian ketik sama dengan, kemudian mulai dari TDN sampai fosfor di blok juga, kemudian karena dalam bentuk persen maka dibagi dengan 100.
kemudian dikalikan dengan BK dari hijauannya ya teman-teman. Kemudian teman-teman silahkan ketik Ctrl Shift Enter, tekan Ctrl Shift Enter. Oke, paham ya teman-teman. Kemudian untuk bahan pakan lainnya sama teman-teman caranya. Oke, baik teman-teman. Nah, ini udah terisi semuanya ya, kandungan nutrien dari masing-masing bahan pakan yang teman-teman pilih berdasarkan proporsinya. Nah, di sini silahkan teman-teman total. Terus kemudian, nah pada bagian kekurangan nutrien, nah ini merupakan pengurangan antara kebutuhan nutrien dari ternak dikurangi dengan total kandungan nutrien dari pakan hijauan. Ctrl Shift Enter, jangan lupa. Nah, ini merupakan kekurangannya ya teman-teman. Untuk BK itu kurang 3,438 kilo. Terus kemudian untuk ME kekurangan 8,9 dan seterusnya seperti itu. Nah, teman-teman kalau memperhatikan ini ada yang minus seperti ini. Contohnya adalah yang kalsium minus 0,005. Nah, ini teman-teman gak usah peduliin, gak masalah. Nah, ini artinya kebutuhan kalsium dari ternak itu sudah tercukupi dari pakan hijauan ya teman-teman. Kalau tandanya minus, kalau tandanya plus, kalau angkanya positif berarti ini kekurangan nutrien seperti itu. Baik teman-teman, untuk data kekurangan nutrien ini akan kita gunakan untuk membuat pakan konsentrat ya. Nah, kekurangan nutrien ini kita akan kita akan jadikan, kita akan penuhi menggunakan pakan konsentrat seperti itu. Oke teman-teman. Nah, terus kemudian langkah ketiga yaitu kita akan membuat pakan konsentrat. Nah, pertama kita akan menghitung konsentrasi nutrien dari konsentrat. Berapa sih nutrien yang harus kita penuhi di dalam konsentrat seperti itu. Nah, di sini ada BK teman-teman. BK ini disamain sama yang di sini, yang atasnya. Oke. Nah, terus kemudian untuk nutrien, untuk kebutuhan nutrien konsentrat. Nah, di sini teman-teman perhatikan satuannya dulu ya. Satuan untuk ME itu MCAL per kilo, terus kemudian TDN sampai fosfor itu dalam bentuk persen. Sedangkan yang tadi kita hitung itu satuannya masih dalam MCAL dan juga kilogram. Nah, teman-teman harus ubah lagi. Untuk bagian ME ini yang dimintakan MCAL per kilo. Nah, teman-teman tinggal bagi saja tadi yang kebutuhan atau kekurangan nutrien ME yaitu 8,991, kemudian dibagi dengan BK dari konsentrat. Terus kemudian teman-teman enter saja. Nah, ini merupakan oke, baik teman-teman. Nah, untuk yang TDN sampai fosfor gimana? Dan ini kan dalam bentuk persen. Nah, kita blok saja teman-teman. Kita blok, terus kemudian kita blok juga kekurangan nutrien tadi yang dalam bentuk kilo di sini yang di atasnya. Nah, karena yang diminta itu dalam bentuk persen, maka kita bagi dulu dengan total BK-nya. Total BK dari konsentrat. Kemudian dikalikan dengan 100 agar satuannya persen ya. Kemudian jangan lupa teman-teman Ctrl Shift Enter. Oke, baik teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan formulasi langsung
untuk pakan konsentratnya ya. Nah, sama seperti tadi teman-teman, untuk bahan pakan dan kandungan nutriennya silahkan teman-teman pilih dari database. Teman-teman silahkan isi 7 bahan pakan ya, pilih 7 bahan pakan. Teman-teman ambil dari sumber energi dan juga sumber protein ya. Ya, silahkan teman-teman isi aja. Caranya sama seperti tadi, di blok dulu, terus kemudian ketik sama dengan, terus kemudian blok juga bahan pakan yang teman-teman akan gunakan. Kita ambil contoh jagung, kita blok. Jangan lupa Ctrl Shift Enter ya. Untuk bahan pakan lainnya sama. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan formulasi langsung untuk konsentrat menggunakan metode trial and error. Untuk bahan pakan ini teman-teman samain dengan bahan pakan yang teman-teman pilih. Tinggal di copy saja, Ctrl Shift Enter ya. Nah, terus kemudian di bagian proporsi ini ada proporsi input dan juga batasannya. Nah, input ini merupakan proporsi yang kita gunakan, kita tentukan sendiri ya. Terus kemudian untuk yang batasan, nah batasan ini merupakan batasan penggunaan dari masing-masing bahan pakan. Teman-teman tinggal samain aja sama tabel bahan pakan dan juga kandungan nutrien. Ctrl Shift Enter ya, jangan lupa. Nah, terus kemudian selanjutnya teman-teman isi nutrien untuk konsentrat pada bagian bawah sini, pada bagian oranye. Nah, nutrien untuk konsentrat ini teman-teman ambil atau teman-teman copy dari konsentrasi nutrien untuk konsentrat yang di sini ya. Kita copy mulai dari Me sampai fosfor ya, kemudian Ctrl Shift Enter sudah. Nah, terus kemudian untuk dari nutriennya itu sendiri mulai dari Me sampai fosfor. Dan di sini kita masukin atau kita memasukkan rumusnya terlebih dahulu ya teman-teman. Rumusnya adalah teman-teman silahkan blok terlebih dahulu, di blok, terus kemudian ketikan sama dengan, kemudian ketikan kita isi proporsi di bagian input mulai dari jagung kuning sampai bahan pakan terakhir, kemudian dibagi dengan 100 karena proporsi ini dalam bentuk persen ya teman-teman. Terus kemudian dikalikan dengan kandungan nutrien dari bahan pakan, dari masing-masing bahan pakan yang di sini ya, yang di atasnya ya teman-teman datanya. Teman-teman di blok mulai dari Me sampai fosfor, dari bahan pakan pertama sampai bahan pakan ke-7. Kemudian jangan lupa Ctrl Shift Enter ya. Oke, baik teman-teman, di sini udah ada rumusnya. Jadi pada intinya kenapa kok rumusnya seperti itu teman-teman? Jadi kita ingin mengetahui masing-masing nutrien berdasarkan proporsi yang sudah kita tentukan. Jadi semisal jagung kuning itu berapa sih kandungan nutrien Me-nya ketika proporsinya itu sekian, seperti itu. Nah, setelah teman-teman menuliskan rumus-rumusnya, silahkan teman-teman menginputkan atau mengisi proporsinya ya, proporsi dari masing-masing bahan pakan. Teman-teman mau pilih mau isi berapa terserah. Kita ambil contoh aja, misal 30-20.
Nah, ini udah terisi semuanya ya teman-teman. Yang penting yang perlu teman-teman perhatikan ketika mengisi proporsi itu memperhatikan batasan. Jangan sampai melebihi batasannya, kurang dari batasan gak apa-apa, yang penting jangan melebihi. Terus kemudian total dari proporsi ini harus 100% ya, harus 100%, jangan kurang jangan lebih, seperti itu. Nah baik teman-teman, nah setelah teman-teman isi proporsinya, silahkan teman-teman lihat di bagian keterangan apakah kebutuhan nutriennya itu sudah cukup atau masih kurang. Nah kalau teman-teman perhatikan di sini di bagian ME sama TDN ini masih kurang. Kurang karena apa? Karena total kandungan nutrien ini masih di bawah angka dari kebutuhan nutrien untuk konsentrat, di bawahnya seperti itu. Nah beda cerita dengan PK, CA, P. Nah ini sudah cukup teman-teman karena total kandungan nutriennya ini sudah melebihi dari kebutuhan nutrien konsentrat, seperti itu. Nah di sini kalau semisal teman-teman masih terdapat keterangan kekurangan atau keterangan kurang, nah silahkan teman-teman ubah atau otak-atik pada proporsi di inputnya ini, proporsinya di sini. Di otak-atik, misal jagung jadi 25, terus kemudian bekatul ditambahi. Nah, ini masih udah cukup atau belum, seperti itu. Dan di sini MI-nya sudah cukup, akan tetapi TDN-nya masih kurang. Nah teman-teman lihat aja mana bahan pakan yang memiliki TDN-nya tinggi. Nah teman-teman tambahin aja proporsinya seperti itu. Yang terpenting teman-teman ketika nanti menggunakan trial and error-nya di sini, keterangannya itu harus sudah benar semua atau sudah cukup semua. Jangan sampai kekurangan. Oke, baik ya teman-teman. Nah terus kemudian langkah selanjutnya teman-teman, ketika keterangannya di sini sudah cukup semuanya, teman-teman akan menentukan harga dari ransum yang teman-teman buat tadi. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini kita akan menentukan harga dari ransum yang teman-teman buat, baik dari pakan hijauan maupun dari pakan konsentrat. Nah untuk nama bahan pakan silahkan teman-teman sesuaikan dengan pemilihan bahan pakan yang teman-teman pilih tadi. Kemudian untuk proporsi juga sama teman-teman. Untuk yang hijauan sama seperti yang teman-teman tentukan di awal. Kemudian untuk BK, nah ini BK nya teman-teman tadi kan kita sudah menghitung ya pada awal tadi, dan di sini BK dari hijauan. Silakan teman-teman copy saja. Nah baik teman-teman, untuk yang aspek, nah ini caranya menentukan adalah 100% per BK dari bahan pakan tertentu. Kita ambil contoh aja rumput gajah ya, berarti BK dari rumput gajah 100 per BK dari rumput gajah. BK rumput gajah adalah 21, ketikkan saja, terus kemudian dikalikan dengan BK dalam bentuk kilogram ya teman-teman. BK nya tadi di sini, kemudian ketik enter saja. Baik, di sini kita sudah mengetahui bahwasannya asfet atau bahan pakan dalam bentuk segar dari rumput gajah ini kebutuhannya adalah 14 kilo. Untuk yang bahan pakan lainnya sama teman-teman, 100 per BK nya kemudian dikalikan dengan BK dalam kilogram.
Oke, sudah teman-teman. Setelah aswednya sudah terisi, nah ini total aswednya adalah 21,51 kilo. Nah, baik teman-teman, untuk harga gimana? Nah, kalau harga teman-teman tinggal kalikan saja aswed dengan harga bahan pakan per kilonya. Oke, kita blok saja, kita ketik sama dengan, kemudian aswednya juga kita blok dikalikan dengan harga bahan pakan per kilo yang teman-teman cari ya. Kemudian ketik Ctrl Shift Enter. Oke, baik, jadi kita sudah mengetahui ya teman-teman, total harganya segini. Untuk pakan hijauan butuhnya adalah 12.000. Nah, kemudian untuk pakan konsentrat gimana teman-teman? Caranya sama. Yang pertama, teman-teman sesuaikan dulu nama bahan pakannya, tinggal di copy saja. Kemudian untuk proporsinya teman-teman ambil tadi dari proporsi yang teman-teman inputkan. Kemudian untuk BK-nya, nah ini BK-nya gimana teman-teman? Nah, tadi kan kebutuhan BK-nya dari konsentrat itu kan 3,44. Nah, ini merupakan 3,44 ini merupakan total dari semua bahan pakan yang teman-teman pilih. Nah, teman-teman tinggal masukkan rumusnya saja sama dengan proporsi dari masing-masing bahan pakan yang teman-teman tentukan tadi dibagi dengan 100, jangan lupa karena dalam bentuk persen. Kemudian dikalikan dengan bahan kering dari konsentratnya, yaitu 3,44. Kemudian Ctrl Shift Enter saja ya teman-teman. Oke, di sini sudah kelihatan ya teman-teman BK-nya dari masing-masing bahan pakan sumber konsentrat. Kemudian untuk aswednya sama teman-teman. Silahkan teman-teman diblok saja, kemudian 100 per BK, kandungan BK dari masing-masing bahan pakan, mulai dari bahan pakan pertama sampai bahan pakan ke-7, kita blok saja teman-teman. Terus kemudian kita kalikan dengan BK dari pakan konsentrat, BK dalam bentuk kilo ya. Kemudian kita tekan Ctrl Shift Enter. Nah, di sini sudah kelihatan bahwasanya kalau dalam bentuk aswed total kebutuhan konsentratnya itu sebesar 4,32 kilo. Nah, untuk harga sama teman-teman, caranya tinggal dikalikan saja dengan harga bahan pakan per kilonya. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini sudah kelihatan ya harga dari pakan hijauan maupun harga dari pakan konsentrat. Oke, kalau kita tabulasi teman-teman, di sini total dari harga ransum, yaitu total dari pakan hijauan dan juga pakan konsentrat, itu harganya adalah 37.000 ya. Nah, untuk kemudian kebutuhan aswednya per harinya adalah 25 kilo. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui harga ransumnya per kilo itu berapa, nah silahkan teman-teman bagi saja harga ransum dengan total aswednya, yaitu 37.000 dibagi dengan 25 kilo seperti itu. Nah, di sini sudah kelihatan harga ransum per kilonya seperti itu. Baik, seperti itu ya teman-teman terkait langkah-langkah dalam formulasi ransum ternak ruminansia. Apabila teman-teman nanti ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, dibingungkan seperti itu, teman-teman silahkan menghubungi asisten pendampingnya masing-masing seperti itu. Sekian video praktikum acara 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.